Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di kelas kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana proses perhitungan harga pokok penjualan dan selanjutnya setelah itu kita akan menyusun laba rugi pada perusahaan dagang. Oke, saya mulai dari bagaimana cara menghitung penjualan bersih. Nah, pada konteksnya, di dalam belajar mengenai perusahaan dagang, kita akan mengenal tiga hal pokok yang saya jelaskan kemarin. Yang pertama, ada pembelian, penjualan, dan persediaan barang dagang, di mana komponen-komponen ini merupakan komponen yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan perusahaan dagang secara utuh. Nah, selanjutnya, karena kemarin kita sudah belajar mengenai perusahaan dagang, maka pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana proses menghitung harga pokok penjualan dan selanjutnya membuat laporan laba rugi. Nah, saya mulai dari bagaimana cara menghitung penjualan bersih. Jadi, penjualan bersih merupakan nilai penjualan setelah dikurangi dengan retur penjualan dan diskon penjualan. Oke, jadi dikatakan penjualan bersih apabila penjualan tersebut memang sudah dikurangi dengan item-item yang mengurangi nilai penjualan kita atau nilai pendapatan kita. Termasuk di dalamnya yaitu retur penjualan dan diskon penjualan. Karena pada dasarnya retur penjualan dan diskon penjualan merupakan komponen yang mengurangi nilai pendapatan kita atau dalam hal ini adalah penjualan barang dagang. Nah, untuk menghitung penjualan bersih, teman-teman akan mengurangi nilai sales atau penjualan kita dengan adanya potongan-potongan seperti adanya diskon penjualan dan adanya retur penjualan atau pengembalian atas barang yang kita jual. Contoh, pada kasus yang di sini, nilai penjualan senilai 10.800.000 di mana atas penjualan yang nilainya 10.800.000 tersebut dilakukan pengembalian oleh pelanggan senilai 300.000 dan adanya potongan penjualan atas pembayaran tepat waktu yang dilakukan oleh pelanggan. Maka, untuk menghitung nilai penjualan bersih, maka teman-teman akan mengurangi nilai penjualan dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Maka, kita akan ketemu penjualan bersih, yaitu 10.290.000, yang merupakan pengurangan atas penjualan yang kita lakukan. Oke, maka dengan melihat ini, teman-teman sudah menentukan berapa nilai penjualan bersih atas penjualan barang dagang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, setelah teman-teman menghitung penjualan bersih, maka teman-teman akan membawa nilai penjualan bersih tersebut ke dalam perhitungan laba rugi di dalam perusahaan dagang. Oke, di mana komponen lain dari laporan laba rugi pada perusahaan dagang merupakan adanya pengurangan berupa harga pokok penjualan dari barang yang kita jual. Nah, maka penting dalam hal ini kita harus mengetahui berapa harga pokok penjualan dari barang yang kita jual ke pelanggan. Nah, adapun cara menghitung harga pokok penjualan, pertama, teman-teman karena menggunakan metode periodik, maka dilakukan perhitungan harga pokok penjualan secara manual dengan cara persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Maka, teman-teman akan menemukan harga pokok penjualan. Ingat, komponen dari harga pokok penjualan yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih yang sudah kita hitung tadi. Nah, yang selanjutnya adalah dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, maka akan muncul nilai harga pokok penjualan yang akan kita masukkan atau yang akan kita bawa ke dalam komponen laba rugi. Oke, laba rugi pada perusahaan dagang tentunya. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel. Nah, dalam bahasa Inggris disebut COGS, teman-teman ya. Cost of Goods Sold. Nah, atau harga pokok penjualan. Nah, di mana? Nah, misalkan di sini nilai dari persediaan awal pada perhitungan harga pokok penjualan yaitu 1 juta, mohon maaf. Kemudian, berdasarkan dari jurnal yang sudah kita buat kemarin di waktu mentoring. Nah, muncul pembelian senilai 8.300.000. Nah, kemudian ada ongkos angkut atau biaya angkut. Nah, nanti biaya angkut ini tergantung dari syarat pengiriman.
apabila syarat pengiriman dibayar oleh kita selaku pembeli, maka kita akan menambah nilai dari pembelian bersih tersebut. Nah, di mana pembelian bersih akan ditambah dengan beban angkut atau ongkos kirim. Selanjutnya, ada potongan pembelian. Oke, atas pembayaran tepat waktu yang kita lakukan, maka kita akan memperoleh potongan. Nah, di mana potongan akan mengurangi biaya yang kita keluarkan. Oke, maka di sini potongan pembelian mengurangi nilai pembelian kita. Selanjutnya ada diskon atau potongan pembelian. Oke, sama. Jadi ada retur, ada diskon pembelian. Jadi kondisi kedua retur pembelian dan diskon pembelian merupakan komponen yang mengurangi nilai pembelian bersih kita. Oke, teman-teman ya. Selanjutnya, maka dengan mengurangi nilai pembelian kita dengan retur pembelian dan potongan pembelian, maka ketemu nilai pembelian bersih. Nah, setelah itu, teman-teman akan menambahkan nilai persediaan awal dengan nilai pembelian bersih. Nah, di akhir periode akan muncul nilai persediaan akhir pada perusahaan dagang, di mana nilai persediaan akhir ini merupakan nilai akhir dari persediaan yang kita miliki atau total stok barang yang siap dijual di gudang. Nah, untuk menghitung HPP, teman-teman akan menambah komponen-komponen pembentuk dari harga pokok penjualan, di mana persediaan awal akan ditambah dengan pembelian bersih, kemudian akan dikurangi dengan persediaan akhir. Maka akan muncul harga pokok penjualan. Apa yang dimaksud dengan harga pokok penjualan, teman-teman? Harga yang teman-teman keluarkan ketika menjual barang. Nah, jadi harga pokok penjualan ini merupakan barang yang sudah terjual atau harga pokok barang yang sudah terjual. Nah, sehingga harga pokok ini akan mengurangi nilai penjualan kita. Nah, dengan demikian akan ketemu nilai penjualan bersih. Selanjutnya, nilai dari COGS atau harga pokok ini akan kita bawa ke dalam laporan laba rugi. Nah, di mana komponen laba rugi ini terdiri dari pertama, laba rugi sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan HPP dikurangi dengan beban-beban ya. Nah, penjualan bersih ini adalah apa? Penjualan dikurangi dengan potongan penjualan dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan retur penjualan. Nah, kemudian di sini harga pokok penjualan ini bersumber dari harga yang kita hitung tadi. Ini ya. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan muncul harga pokok penjualan. Selanjutnya akan dikurangi dengan beban-beban. Jadi beban-beban ini bisa jadi beban administrasi atau beban-beban yang tidak berkaitan dengan apa? HPP. Nah, baik teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah mampu menyusun harga pokok penjualan, maka teman-teman sudah bisa buat laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Nah, misalkan, di sini tadi sudah dimisalkan untuk perhitungan HPP tersebut yang saya jelaskan di awal. Misalkan persediaan barang dagang awal per 1 September 1 juta, sedangkan persediaan barang akhir per 30 September misalkan 3 juta. Nah, komponen dari harga pokok yang tadi yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Maka akan muncul laba rugi seperti ini teman-teman ya, atau income statement. Nah, dalam ini laba rugi. Nah, laba rugi di sini komponennya adalah pertama, penjualan dikurangi dengan retur, dikurangi dengan diskon penjualan, maka akan muncul penjualan bersih. Nah, setelah itu, penjualan bersih akan dikurangi dengan harga pokok penjualan, sesuai dengan harga pokok yang kita hitung tadi. Nah, setelah itu, penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok, maka akan muncul laba rugi atau gross profit. Nah, di mana? Oke, yang saya lingkari pertama ini merupakan komponen dari penjualan bersih, yaitu penjualan dikurangi dengan retur penjualan, dikurangi dengan diskon penjualan. Maka muncul penjualan bersih. Kemudian, di bawah keduanya merupakan komponen dari harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan sama dengan apa? Pembelian ditambah dengan apa? Persediaan awal ditambah dengan pembelian
dikurangi dengan persediaan akhir. Maka muncul harga pokok penjualan, yaitu 6.420.000. Nah, pembelian bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan akan menghasilkan laba rugi atau gross profit. Oke, jika penjualan lebih besar daripada HPP, maka laba. Sebaliknya, jika HPP lebih besar daripada penjualan, maka rugi teman-teman ya. Itu. Oke, teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.